Perkenalkan, kami dari kelompok Institut Pertanian Malang yang lolos masuk ke babak final LKTIN Kimia UNESA 2020 yang dipimpin oleh Mas Jonathan. Ya, perkenalkan, nama saya Yonatan Hari Sahabat. Di sini saya selaku ketua. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Malang. Dan berikut kelompok saya dari kanan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sasono Prabowo dari Institut Pertanian Malang, Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Dan saya adalah Berlian Ilham Prasetyo dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Malang. Berikut judul yang kami ajukan yaitu studi perbandingan berbagai jenis minyak nabati terhadap mutu sabun transparan. Untuk pelayanan presentasi kami sebagai berikut: ada latar belakang, metode penelitian, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Poin yang pertama, latar belakang. Sabun mandi adalah sabun atau garam natrium yang berasal dari asam lemak, baik nabati atau hewani, berwujud batangan padat, lunak atau cair yang secara umum diberikan zat tambahan diantaranya pewangi atau antiseptik dan menghasilkan busa, serta dimanfaatkan untuk membersihkan tubuh manusia dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan transparasi, terdapat dua jenis sabun, yaitu sabun transparan dan opak. Sabun transparan memiliki penampilan yang transparan dan menarik, serta mampu menghasilkan busa yang lembut di kulit karena mengandung bahan-bahan yang berfungsi sebagai humectant atau moisturizer yang berasal dari gliserin dan gula. Untuk sabun opak, yaitu kebalikan dari sabun transparan. Yang ketiga, di sini ada metode pembuatan sabun transparan. Metode yang kedua adalah dengan cara melarutkan sabun dalam alkohol dengan pemanasan lembut untuk membentuk larutan jernih yang kemudian diberi perwarna dan pewangi. Metode produksi sabun transparasi melibatkan pelelehan fase lemak dan persiapan air untuk melarutkan sukrosa, gliserin, dan pengawet. Minyak sebagai komponen utama dalam pembuatan sabun transparan, dan jenis minyak sebagai sumber asam lemak akan menentukan karakteristik sabun yang dihasilkan, karena setiap jenis asam lemak akan memberikan sifat yang berbeda pada sabun. Poin selanjutnya, salah satu jenis minyak yang banyak digunakan adalah minyak kelapa. Namun, perkembangan industri sabun transparan berbasis minyak kelapa bersaing dengan industri bahan pangan dalam mendapatkan bahan baku, sehingga diperlukan alternatif penggunaan bahan baku lain dalam formula sabun transparan. Persaingan industri bahan pangan menyebabkan bahan baku minyak kelapa susah didapatkan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau mahal, sehingga nanti akan menyebabkan harga jual sabun transparan tinggi. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, perlu alternatif sumber minyak lain seperti minyak sawit dan jagung dengan susunan asam lemak yang berbeda. Nah, asam lemak inilah yang nantinya akan menentukan karakteristik dari sabun yang dihasilkan. Poin selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana jenis bahan baku berupa minyak nabati berpengaruh pada produk sabun transparan yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahan baku minyak nabati yang berbeda menghasilkan karakteristik mutu produk sabun transparan. Untuk tujuan penelitian, dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jenis minyak nabati terhadap mutu sabun transparan yang dihasilkan. Untuk metode penelitian, alat dan bahan meliputi untuk alat hot plate, timbangan digital, gelas piala, batang pengaduk, Erlenmeyer,
gelas ukur, dan sedang untuk bahannya minyak jagung, minyak goreng, sawit, dan minyak kelapa. Tempat penelitian berada di Laboratorium Pusat Institut Pertanian Malang. Desain dan rancangan penelitian: yang pertama, membuat sabun transparan. Yang kedua, analisis mutu sabun transparan. Selanjutnya untuk analisis sensori, meliputi kekerasan, stabilitas dosa, dan daya bersih. Untuk analisa data, analisis deskriptif kualitatif. Berikut diagram alir pembuatan sabun transparan. Yang pertama, asam stearat padat dipanaskan dengan suhu temperatur 70 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian asam stearat cair. Setelah itu proses penyabunan dengan melibatkan asam lemak dari sumber minyak dan direaksikan dengan lautan basah, yaitu NaOH 30%. Kemudian ditambahkan asam stearat cair tadi. Nah, setelah proses penyampuran minyak dan juga NaOH akan menjadi sebuah stok sabun. Setelah itu stok sabun dicampur lagi dengan NaCl, sukrosa, DHA, air, gliserin, dan juga etanol. Setelah semua tercampur, selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian ditunggu sampai dingin. Setelah dingin baru dilepaskan dari cetakan dan menjadi sabun transparan. Nah, berikut hasil dan pembahasan dari proses pembuatan sabun transparan yang akan dijelaskan oleh anggota saya. Baik, kali ini saya akan membacakan lanjutan pembahasan. Untuk poin pertama, pengujian terhadap sifat fisikokimia terhadap produk hanya dilakukan dengan mengukur nilai pH. Derajat keasaman atau pH merupakan parameter kimiawi untuk mengetahui sabun yang bersifat asam atau basa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pH yang diperoleh termasuk ke dalam basa kuat, yaitu berada pada kisaran 12 sampai 13. Parameter uji kekerasan dilakukan dengan cara organoleptik. Cara yang dilakukan adalah dengan menekan sampel menggunakan indera, gerabah, atau tangan. Hasil pengujian menempatkan sabun transparan dari bahan minyak sawit memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dibandingkan dua jenis minyak nabati lainnya, yaitu jagung dan kelapa. Untuk poin ketiga, pada uji pembusaan ini panelis diminta untuk menilai proses pembusaan sabun yang meliputi lama tidaknya proses pembentukan busa, banyak tidaknya busa yang dihasilkan, dan konsistensi busa. Hasil uji menunjukkan bahwa pada minyak sawit memiliki tingkat daya busa yang lebih tinggi dibandingkan dari produk sabun lainnya yang menggunakan bahan minyak jagung dan minyak kelapa. Poin keempat, uji organoleptik selanjutnya adalah kemudahan sabun dalam pencucian. Panelis melakukan uji terhadap sabun dengan cara membelah sabun yang dibentuk. Penilaian dilakukan dengan tingkat kesulitan sabun untuk terangkat saat pembilasan. Hasil menunjukkan bahwa minyak kelapa memiliki tingkat kesulitan dalam pencucian secara dan lebih mudah dicuci. Produk sabun yang dihasilkan dari minyak sawit. Berikut adalah gambar penampakan sabun transparan dari 3 jenis minyak nabati. Yang pertama dari sisi kiri saya atau dari sisi kanan adalah minyak jagung, minyak sawit, dan minyak kelapa. Berikut adalah kesimpulan yang dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan analisa nilai pH ketika produk sabun transparan memiliki nilai pH basa yang relatif tinggi, yaitu 12 sampai 13. Hal tersebut terjadi karena proses saponifikasi yang terjadi belum begitu sempurna. Sabun transparan dengan uji organoleptik menghasilkan kesimpulan bahwa minyak sawit lebih memiliki tingkat kekerasan dan daya pembusaan yang tinggi dibanding dengan bahan minyak lainnya. Begitu pula dengan tingkat kemudahan dalam
pencucian juga dimiliki oleh minyak sawit. Sekian presentasi dari kelompok IPM atau Institut Pertanian Malang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.